Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Konflik Erik ten Hag versus Jadon Sancho jadi salah satu cerita menarik Manchester United menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2023 lalu. Kabarnya Sancho sempat mencari cara keluar dari klub. Begitu laga Arsenal versus Manchester United usai, jurnalis bertanya kepada Ten Hag soal hilangnya Sancho dari daftar pemain. Ten Hag pun memberi jawaban yang cukup pedas untuk kubu Jadon Sancho. Tak lama setelah pernyataan Erik ten Hag dimuat media, Sancho muncul di media sosial dengan pesan yang kuat. Sancho merasa bahwa dirinya diperlakukan secara tidak adil. Sancho merasa sudah berlatih dengan baik. Konflik terbuka semacam itu tentu buruk bagi si pemain. Sancho mungkin tidak akan pernah lagi turun ke lapangan selama Ten Hag masih menangani MU. Oleh sebab itu, di deadline day kemarin sempat muncul gosip bahwa Sancho mungkin diangkut oleh klub Liga Arab Saudi. Salah satu klub yang berminat adalah Al-Ittifaq. Namun, hingga penutupan bursa transfer, itu tidak juga terwujud. Sancho pun dengan terpaksa harus bertahan di MU dan berjuang mendapatkan menit bermain. Bertahan di MU seharusnya bagus, tapi tidak untuk situasi Sancho yang sekarang. Dia terlanjur menyerang balik sang pelatih di depan publik. Konfliknya terlanjur melebar. Di level profesional, Ten Hag wajib memberikan menu latihan untuk Sancho dan memperlakukannya sama seperti pemain lain. Sancho pun punya kewajiban untuk berlatih dan melakukan pekerjaannya dalam klub. Masalahnya hubungan Sancho dan Ten Hag terlanjur rusak. Interaksi mereka hingga sehari-hari bakal canggung, khususnya untuk Sancho di ruang ganti. Anthony mungkin harus absen membela Manchester United untuk beberapa pekan ke depan. Dia masih harus membereskan kasus tudingan domestic violence alias KDRT. Sebagai klub, MU sudah mengeluarkan pernyataan resmi segera setelah kasus tersebut mencuat. Setan Merah mendukung kepolisian untuk menyelidiki kasus tersebut. Terkini, MU kembali merilis pernyataan resmi pada Minggu 10 September 2023. Dikonfirmasi bahwa kepulangan Anthony ke Manchester United akan ditunda untuk mengurus kasus tersebut. Erik ten Hag layak dapat pujian untuk keberaniannya membentuk tim ideal Manchester United menurut pandangannya. Namun Ten Hag mungkin harus segera membereskan masalah Anthony Martial. Musim ini pun Martial kembali mendapatkan kesempatan di bawah Ten Hag. Dia bahkan masih diandalkan untuk mengisi pos striker utama Setan Merah. Situasi ini pun menggelitik Graeme Souness, analis Sky Sport. Sudah sejak 5 tahun yang lalu dia menyebut bahwa Martial tidak layak bermain di Manchester United. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, pendapat Graeme Souness pun masih sama. Pemain seperti Martial tidak cukup bagus untuk MU. Hal yang sama juga berlaku untuk Jadon Sancho. Victor Lindelof mengomentari rumor hampir hengkang dari Manchester United musim panas ini. Pemain Swedia itu menegaskan tidak pernah mau pergi. MU merombak skuad musim panas ini. Beberapa pemain dikabarkan ada dalam daftar jual. Lindelof sempat dikabarkan ditawar oleh klub lain. Salah satu peminatnya adalah Inter Milan, yang disebut ingin menebusnya 31 juta pound sterling. Saat menjalankan tugas membela Swedia, Lindelof menjawab rumor itu. Dia menegaskan menghormati kontrak sampai Juni 2024. Saya cinta Manchester United. Saya masih mempunyai kontrak. Jadi saya bisa bilang bahwa kabar saya pergi musim panas ini tidak dekat sama sekali, kata Lindelof. Manchester United membeli Lindelof dari Benfica. Pemain berusia 29 tahun itu dibeli dengan harga 35 juta euro pada tahun 2017.
Manchester United terbilang gagal dalam urusan mendepak pemain tidak berguna alias Deadwood. Rencana MU melego Harry Maguire hingga Scott McTominay tidak terwujud. Maguire nyaris saja pindah ke West Ham United, namun akhirnya tetap bertahan di Old Trafford karena meminta kompensasi yang besar. Akibat gajinya akan berkurang drastis di West Ham United. MU juga gagal menjual McTominay. Pemain asal Skotlandia itu padahal diharapkan bisa laku terjual dan mendatangkan pemasukan sekitar 25-30 juta pound sterling. McTominay sempat ditaksir oleh Newcastle United dan West Ham United. Bahkan pada hari terakhir penutupan bursa transfer, Fulham begitu bernafsu untuk merekrut McTominay. Sayangnya transfer ini batal terwujud. McTominay memilih menolak pinangan Fulham karena lebih memilih bertahan bersama MU. McTominay tidak mempermasalahkan menit bermainnya akan semakin berkurang di musim 2023-2024. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Mason Mount dikabarkan sedikit lagi akan comeback di tim mereka. Menurut laporan The Athletic, Manchester United telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap cedera Mason Mount. Cedera yang dialami sang gelandang tidak seserius dugaan awal, sehingga ia tidak perlu absen terlalu lama. Selain itu, proses pemulihan Mason Mount berjalan positif. Alhasil, ia semakin dekat untuk comeback di tim utama Manchester United. Menurut laporan tersebut, Mason Mount kabarnya sudah bisa bermain saat MU menghadapi Brighton di pekan depan. Namun ia kemungkinan besar akan duduk di bangku cadangan di laga ini. Ten Hag juga dikabarkan tidak akan buru-buru memainkannya sebagai langkah antisipasi. Mason Mount sendiri kemungkinan besar baru akan diturunkan saat MU berhadapan dengan Bayern Munchen. Asa Besiktas untuk mendapatkan jasa Hannibal Mejbri di musim panas ini menemui kegagalan. Manchester United memutuskan untuk menolak tawaran raksasa Turki tersebut. Menurut laporan Manchester Evening News, MU memutuskan untuk tidak melepas Hannibal Mejbri ke Besiktas. Ten Hag menilai sang gelandang masih dibutuhkan oleh MU, apalagi karena stok gelandang MU musim ini cukup tipis. Jadi ketimbang meminjamkannya ke klub lain, Ten Hag berencana untuk mengoptimalkan sang pemain di timnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Ten Hag sudah mengalokasikan waktu bermain untuk Hannibal Mejbri setelah jeda internasional. Manchester United akan menjalani jadwal yang cukup padat karena mereka akan memulai bertanding di Carabao Cup dan juga di Liga Champions. Alhasil, Erik ten Hag akan memberikan kesempatan kepada Mejbri untuk unjuk gigi di beberapa laga agar ia bisa mendapatkan pengalaman bermain di level tertinggi. Kapten Manchester United Bruno Fernandes punya harapan terkait Rasmus Højlund. Ia berharap bisa membantu sang striker mencetak banyak gol untuk Manchester United. Fernandes mengaku terkesan melihat penampilan Højlund terutama di sesi latihan Manchester United. Ia menilai sang striker punya talenta dan sikap yang bagus untuk menjadi pemain top bagi Setan Merah. Bruno Fernandes mengaku ingin segera mendapatkan chemistry dengan sang striker. Ia berharap bisa membantu Højlund mencetak banyak gol untuk Setan Merah. Jadon Sancho berpotensi meninggalkan Manchester United di awal musim 2024 nanti. Borussia Dortmund dilaporkan ingin memulangkan kembali sang winger. Menurut laporan dari The Sun, Borussia Dortmund saat ini sedang mengupayakan untuk memulangkan Sancho. Saat masih membela mereka, Sancho merupakan salah satu pemain terbaik di Bundesliga. Produktivitasnya dalam mencetak gol dan assist tiap musimnya di atas rata-rata. Itulah mengapa Dortmund siap menampung Sancho kembali jika MU tidak berkenan lagi padanya. Menurut laporan tersebut, Dortmund saat ini sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Sancho. Mereka berencana meminjam sang winger selama 6 bulan terlebih dahulu. Di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Pihak Dortmund siap menggodok detail dari penawaran ini dan mereka disebut akan melepaskan tawaran tersebut dalam waktu dekat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa MU lebih suka untuk menjual Sancho secara permanen di akhir tahun nanti. Mereka menargetkan sekitar 50 juta euro untuk mahar transfer sang winger. Klub Premier League Fulham nampaknya masih kepincut akan Scott McTominay. The Cottagers dilaporkan akan kembali mengejar sang gelandang di akhir tahun nanti. Menurut Picajes, Fulham akan mendatangkan McTominay sebagai pengganti Joao Valhinha.
Gelandang mereka itu dikabarkan akan pindah ke Jerman di musim dingin kemarin. Bayern Munchen akan mencoba merekrutnya setelah gagal mendapatkannya di musim panas ini. Fulham butuh pengganti yang sepadan untuk Valhinha. Itu mengapa mereka berminat untuk membungkus McTominay dari MU. Menurut laporan tersebut, Fulham saat ini sedang menyiapkan tawaran untuk McTominay. Mereka dikabarkan akan menjanjikan posisi inti sang gelandang. Selain itu, mereka juga bersedia menaikkan tawaran gaji mereka. Jadi Joko Tigers berharap tawaran mereka ini bisa diterima sang pemain. Fulham harus membayar sekitar 40 juta pound sterling untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas ini.